Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Cindy Nur Aziza dari kelas 10 IPS 2 SMA Negeri 1 Ciaurbeti akan memenuhi salah satu tugas sejarah peminatan dari Ibu Atsy Syahidah Ismiati. Dan video kali ini saya akan menjelaskan dan menyampaikan tentang materi Kota Mohenjo-daro dan Harappa. Nah, sebelum lanjut ke videonya, saya akan beritahukan bahwa saya mendapatkan materi-materi ini dari wikipedia.com. Nah, kita lanjut ya ke videonya. Jadi yang pertama, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang Kota Mohenjo-daro ya. Teman-teman, Kota Mohenjo-daro adalah salah satu situs dari sisa-sisa permukiman lembah Sungai Indus. Kota ini berdiri sekitar tahun 2600 sebelum Masehi yang terletak di Provinsi Sindh di Pakistan. Mohenjo-daro ini diperkirakan muncul bersamaan dengan permukiman adanya Mesir kuno, Mesopotamia, juga dengan Yunani kuno. Oleh karena itu, Mohenjo-daro sempat terbilang ke dalam permukiman pertama di dunia. Nah, jadi Mohenjo-daro sering juga disebut dengan metropolis kuno di lembah Sungai Indus. Namun, ada yang mengatakan bahwa arti dari Mohenjo-daro adalah bukit-bukit orang mati. Nah, Mohenjo-daro dibangunkan pada sekitar tahun 2600 sebelum Masehi, lalu sempat hilang dari riwayat dan juga sempat dikosongkan pada tahun 1500 sebelum Masehi. Pada tahun 1922, kota Mohenjo-daro berhasil ditemukan kembali oleh salah satu archaeological survey dari India bernama Rakaldas Bandyopadhyay. Rakaldas ini dibantu oleh salah satu biksu Buddha yang juga menyatakan bahwa di tempat tersebut telah ada sebuah gundukan berupa stupa. Nah, pada tahun 1930-an akhirnya diadakan nih penggalian besar-besaran. Penggalian besar-besaran pertama yaitu dilakukan di bawah pimpinan John Marshall, K.N. Dixit, juga Ernest Mackay. Kloter kedua di bawah pimpinan Ahmad Hassandani dan Mortimer Wheeler. Lalu kloter terakhir di bawah pimpinan Dr. G.F. Dales. Teman-teman, kota Mohenjo-daro merupakan kota yang luar biasa. Nah, dari segi pembangunan, arsitektur jalan pun sudah tertata rapih dengan grid yang sempurna. Nah, lalu selain itu juga pada masa kejayaannya di kota Mohenjo-daro terdapat 35.000 jiwa. Nah, pasti dari kalian bertanya-tanya kan, siapa nih yang membangun kota Mohenjo-daro ini? Jadi, orang-orang yang membangun kota Mohenjo-daro adalah orang-orang dari Dravida. Orang-orang Dravida ini merupakan orang-orang yang dimana pembahasaan tersebut berasal dari Asia Selatan. Nah, jadi orang-orang Dravida ini konon dapat ditemukan di daerah Pakistan, Sri Lanka, juga India Tengah. Nah, tapi orang-orang Dravida ini terbilang misterius pada saatnya. Dikarenakan riwayat pada saat pembangunan Mohenjo-daro pun sampai saat ini para ahli tidak bisa menelusuri tentang riwayat mereka. Bahkan penulisan-penulisan bahasa pun yang ada pada artefak yang ditemukan di sana tidak dapat ditelusuri hingga sekarang ini. Nah, terus pada saat itu juga ternyata mereka tidak menemukan adanya bukti bangunan-bangunan keagamaan juga kasta. Jadi, para peneliti akhirnya dan para arkeologikal resmi mengatakan bahwa pada zaman dahulu di kota Mohenjo-daro mereka berpegang teguh pada ilmu pendidikan, yang dimana ilmu pendidikan tersebut dimaksudkan bahwa mereka telah meninggalkan sesuatu yang berbau agama. Mereka juga telah berpegang teguh pada filosofi hidup mereka, yakni dengan adanya terlihat dari keadaan sistem sosial daripada masa itu. Nah, selain itu juga ada juga nih kebudayaan hasil peninggalan dari zaman Mohenjo-daro. Salah satu peninggalan yang ditemukan oleh para penemu, akhirnya mereka menemukan sebuah patung yang menggambarkan gadis sedang menari. Gadis sedang menari ini memiliki panjang sekitar 10,8 cm. Nah, lalu para penemu mengemukakan, utamanya John Marshall, dia mengatakan bahwa patung menari tersebut diperkirakan atau digambarkan sebagai seorang gadis yang kurang sopan, dikarenakan, mohon maaf ya, salah satu tangannya sedang mencekak pinggang sambil mengikuti alunan musik, sambil mengentak-entakan tangan serta kakinya. Nah, jadi patung gadis menari tersebut ditemukan pada tahun 1926. Lalu selain dari patung gadis menari tadi, ada juga nih patung lelaki yang sedang duduk.
patung yang laki yang sedang duduk ini diperkirakan memiliki tinggi 17,5 cm. Lalu disebut dengan Raja Pendeta. Walaupun kalian harus mengerti bahwa pada zaman di mana adanya kota Mohenjo-daro, tidak ada bukti yang mengemukakan atau mengatakan bahwa terdapat raja atau pendeta yang sempat memerintah kota Mohenjo-daro. Nah, terus ditemukannya si patung laki ini 1 tahun setelah ditemukannya patung gadis menari, yaitu pada tahun 1927. Patung laki yang sedang duduk ini juga disebutkan dan dilambangkan sebagai salah satu lambang atau simbol lembah sungai Indus. Teman-teman, jadi tadi merupakan ulasan dan penjelasan mengenai kota Mohenjo-daro ya. Nah, sekarang saya akan kembali menjelaskan tentang kota Harappa. Teman-teman, kota Harappa adalah sebuah kota yang terletak di Punjab, timur laut Pakistan, yang jaraknya 35 km tenggara Sahiwal. Nah, jadi kota Harappa ini merupakan kota yang berada di bekas Sungai Rawi. Kota modernnya terletak di samping kota kunonya. Diperkirakan bahwa kota Harappa ini dihuni sekitar tahun 3300 sebelum Masehi hingga 1600 sebelum Masehi, yang memiliki penduduk sekitar 40.000 jiwa. Hasil dari kebudayaannya yaitu relik dari kebudayaan Harappa. Nah, jadi Indus kuno memiliki hubungan mitra dagang dengan Mesopotamia juga dengan Mesir. Nah, selain itu juga, ternyata pada masa fase mature Harappa yang berkisar antara tahun 2600 hingga 1900 sebelum Masehi diperkirakan memiliki penduduk 23.500 jiwa. Nah, selain itu juga, pasti kalian bertanya juga nih, siapa nih orang yang menemukan atau siapa orang yang membangun kota Harappa ini? Jadi orang yang membangun kota Harappa ini adalah orang-orang Dravida juga. Jadi selain tadi penemuannya yang sama dengan kota Mohenjo-daro yaitu 2600 sebelum Masehi, jadi pembangunnya juga atau orang yang membangun kotanya tersebut juga sama, yaitu orang-orang Dravida tadi ya, yang menurut dari para ahli juga dikemukakan bahwa riwayatnya hingga saat ini belum bisa ditelusuri. Selain itu juga, para peneliti akhirnya menemukan sebuah hal yang besar pada zaman Harappa. Nah, apa ya itu? Jadi, para peneliti mendapati bahwa ternyata terdapat kehancuran pada masa kota Harappa. Lah, dari mana ya itu mendapatkan bukti tersebut? Jadi, para peneliti itu pergi ke sebuah kuburan gitu. Dia mendatangi 3 kuburan, lalu mengambil sampel analisis dari tengkorak, teman-teman, dari tengkorak yang ada di kuburan tersebut. Jadi pada intinya, ketika mereka melakukan analisis tersebut, ditemukanlah bukti bahwa pada saat orang-orang di kota Harappa tersebut telah mengalami kekerasan yang berat, juga dengan penyakit yang sangat berat. Nah, jadi di antaranya itu adalah kekerasan. Dari hasil sampel tersebut adalah 50% dari 10 sampel terdapat kekerasan, dan 20% di antaranya terdapat bukti bahwa terdapat adanya infeksi kusta. Nah, ternyata setelah itu juga mereka meneliti bahwa mungkin pada masa kebudayaan Harappa tersebut atau di kota Harappa tersebut semakin hari semakin hancur, teman-teman. Dari mulai segi perdagangan yang telah hancur, telah melemah, juga kerjasama yang telah melemah, dan meningkatnya tingkat kekerasan, juga penyakit yang mewabah di sana. Di antaranya penyakit tuberkulosis dan juga infeksi cedera. Nah, teman-teman, jadi semakin meningkatnya kondisi kekerasan serta penyakit tersebut, dan semakin menurunnya juga kapasitas kebaikan di sana seperti kerjasama dan sebagainya, akhirnya orang-orang pada zaman dahulu yang ada di kota Harappa akhirnya meninggalkan Indus dan akhirnya meninggalkan peradaban Indus di kota Harappa. Nah, jadi teman-teman, yang tadi itu merupakan penjelasan dari kota Harappa. Nah, selesailah kita. Tadi saya telah menjelaskan tentang kota Harappa juga dengan kota Mohenjo-daro ya, teman-teman. Nah, jadi pada intinya kota Mohenjo-daro dan Harappa ini juga merupakan kota yang dibangun oleh bangsa yang sama, yaitu orang-orang Dravida, yang ditemukan juga sama sekitar tahun 2600 sebelum Masehi ya, teman-teman. Nah, jadi sampai sini sudah mengerti kan? Semoga apa yang saya tadi sampaikan dapat membawa hikmah, juga dapat membawa manfaat bagi kita semua, utamanya kepada saya yang membawa materi dan kepada kalian yang mendengarkan.
Jadi hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur, kata ataupun dalam segi penyampaian. Tetap selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.